Sepak terjang prajurit Kopasanda yang kini bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus di setiap palagan selalu menorehkan kisah-kisah heroik. Kisah keberanian pasukan elit TNI AD kali ini datang dari Jenderal TNI Purn Hendro Priyono saat menjalankan operasi di Belantara, Kalimantan Barat. Sekitar 1972, Hendro Priyono yang kala itu berpangkat kapten mendapat tugas memburu gerombolan bersenjata komunis yakni pasukan gerilya rakyat Sarawak Paraku yang bersembunyi di Kalimantan. Sayap bersenjata di bawah naungan North Kalimantan Komunis Party NKCP, di bawah pimpinan Wen Min Chiwan dari sebuah organisasi bernama Organisasi Komunis Sarawak di Malaysia ini awalnya dibina oleh TNI saat konfrontasi dengan Malaysia. Namun seiring perubahan peta politik nasional, pasca peristiwa G30 SPKI, kelompok ini menjadi lawan bagi TNI. Di bawah pimpinan Komandan Satgas 42 Kopasanda Mayor Sintong Panjaitan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN itu dengan gagah berani menerobos masuk ke jantung pertahanan musuh untuk memburu gerombolan komunis bersenjata pimpinan Den Buket yang telah menyerang bivak dan menewaskan Pratu Rukyat. Sebagai Kasih 1 Intelijen Satgas 42 Hendro Priyono langsung memimpin tim Parako berkekuatan 16 orang memburu kelompok tersebut. Tim kemudian diterbangkan dengan helikopter Sikorsky S-34 Twin Park Auri menuju Kampung Aruk di daerah penyangga. Setibanya di kampung tersebut semua penduduk ternyata berpihak kepada gerombolan bersenjata. Penduduk tampak tidak suka dengan kedatangan orang asing. Tampaknya mereka merencanakan untuk menyerang posko tim Parako yang dipimpinnya. Menyadari hal itu, Hendro Priyono kemudian menghubungi Komandan Satgas 42 Mayor Sintong Panjaitan minta angkutan helikopter untuk pengunduran. Bahkan kalau perlu, dia akan masuk ke Malaysia kemudian kembali ke Kampung Aruk dengan membawa pasukan Malaysia. Namun permintaan itu ditolak Sintong. "Kamu kan bisa keluar dari situ," kata Sintong. "Tidak bisa, Pak. Pengunduran harus dengan helikopter." "Saya terkepung," jawab Hendro Priyono. "Pelurumu ada berapa?" tanya Sintong. "Masih penuh, Pak," jawabnya. "Makanan buat berapa hari?" sambung Sintong. "Masih ada, Pak, untuk 2 hari," jawab Hendro Priyono. "Cukup itu," kata Sintong dengan tegas. Hendro Priyono kemudian memanggil para perwira yang menjadi komandan patroli untuk memperoleh perkiraan-perkiraan jumlah kekuatan musuh. Ternyata kepungan gerombolan yang paling tipis untuk ditembus adalah ke selatan menuju bivak karena hanya terlihat 4 orang musuh. Hendro Priyono kemudian memutuskan untuk menerobos ke selatan. Tetapi sampai ke lereng Bukti, mereka tidak menemukan gerombolan. Hendro Priyono tidak mau turun ke lembah karena sudah sore. Diperkirakan kalau tim yang dipimpin bermalam di lembah, pagi-pagi akan ditembaki habis dari ketinggian. Hendro Priyono melaporkan posisinya, kemudian mendapat perintah dari Sintong agar pasukan terus mendaki menuju puncak bukit. Pada waktu pasukan sedang mendaki terjadi pertempuran. Hasilnya cukup menggembirakan. 2 orang gerombolan tewas, 3 orang menyerah dan lainnya melarikan diri. Di kemudian hari Hendro Priyono menanyakan kepada Sintong mengapa sebagai komandan tidak mau mengirim helikopter. Sebagai anak buah, Hendro Priyono tidak mungkin marah kepada Sintong sebagai atasannya. Tetapi ia merasa sakit hati. Sebaliknya, Sintong yakin Hendro Priyono dapat mengatasi keadaan dan keluar dari kepungan. Kesimpulan itu setelah Sintong mengolah situasi berdasarkan pada laporan Hendro Priyono dan membaca peta. Sintong menyadari situasi sangat kritis, tetapi kalau Sintong minta helikopter, berapa lama waktunya? Tidak dapat dihitung. Keberadaan helikopter itu di Pontianak, kapan akan sampai? Pada waktu helikopter datang, mungkin kalian sudah mati, kata Sintong. "Ini orang saya benci benar dulu itu, tetapi sekarang saya salut," kata Jenderal TNI Purn Hendro Priyono 35 tahun kemudian.